Bandung. Ini kota Bandung. Masjid Furqon, kota Bandung. Di situ juga ada. Kami berkunjung ke kota Ibu Bandung. sudah gini ya dulu ya? Iya, Sudah ya? Ini apa namanya, Kang? Ini gedung Isola, Pak. Gedung ini Isola ikonnya. apa nunya? Ikonnya apa? Gedung apa Ini ini? gedung rektorat ini. Oh, gedung ini ya rektoratnya di UPI, ini sini, kampus jadi UPI tempat- sudah indah sekali. Tempatnya para Luar biasa. rektor dan para WR-nya ada di sini. Sini ya? Iya. Ini kampus UPI. Kalau ini tempat Masuk kegiatan kampus mahasiswa. Ini gedung olahraga. Udah pakai Indoor. gedung olahraga kampus UPI. Kita memasuki kampus UPI yang indah. Saya suka tanya ke Prof. Effendi. Suasananya hijau, Cara mengucapkannya asri. Kalau bahasa Inggris masuknya kemana? Alhamdulillah. Nah ini kalau ini gedung kami Pak, tapi luar berdampingan biasa. dengan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain ini. Fakultas ini Ya. gedung baru ini, gagah sekali. Ya. Ini Ya, gedung betul. apa ini Mas yang Ini gede? PBS Pak, Fakultas Bahasa Oh, dan bahasa. Sastra. wah luar biasa, mantap ya. Jadi ini kebetulan gedung kami depannya gedung rektor, jadi dipantau terus nih. Oh iya. Luar biasa kampus UPI ya. Itu lalu juga ada fokus itu apa? Iya, nah ini Museum Nasional Pendidikan. Oh, nasional pula. Iya, simpen pendidikannya. Ini bisa kampus masuk UPI, nanti. suasananya kampus Iya, iya. UPI. Museum Pendidikan. FPIPS itu depannya bisa dari sini. Nah, ini Kang. Pak FEB di kalau ini. Tapi depannya Fakultas? bisa- Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan bisnis ya. Dulunya bergabung dengan FEIPS. Ini Iya. kampus Ini Pak Wadek UPI ini, Bandung. Wadek duanya nih. Ini Oh ini yang jalan pagi, sehat. Lulusan UGM. Oh iya, Kang, Assalamualaikum. masih muda banget. iya masih. Kemana? Kelas? Lu jam. Ini kampusnya Mas. Iya. Karena waktu perajamnya Oh ini. Ini yang sebelah kanan apa? University sebelah kanan, Center ya? Ini UC University Center itu Oh, tempatnya PPG, masih sementara PPG, tapi ini yang akan dibangun akan kita Iya, ke iya. sini. Jadi ini fakultas apa namanya Kang? Yang Fakultas sebelah kiri apa? FEPS ini. Pendidikan Ilmu, wah luar biasa. Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Ini Faculty of gedung baru ini kayak Science, hebat sekali gedung baru. ini. Education. Ada namanya ya? Kami Iya, berkunjung ke betul. kampus UPI, Setiap Fakultas gedung ada Pendidikan namanya, Ilmu Iya. Sosial. berdasarkan Nama ininya, toko. Sosial. tokohnya, betul. Ini depannya. Kita di sini. Iya, iya. Mungkin nanti saya Mereka yang iya betul. dan di mana? Kita mau kemana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi di Bandung, berkunjung ke kampus UPI Bandung. UPI Saya bersama Pak Prof. Ketua Komisi D, dan UM. Pak Prof. Jurait. Ini temani dengan Mungkin boleh lah kalau nanti tidak ada yang selesai itu baru 4. Ini mohon maaf Pak, Iya, wadeknya siap, yang siap. satu Siap. sedang ke Malang. Yes. Ya. Yang satu acara di luar. Ini ada soalnya ya Pak, ke saya Susi kan, Susi teman saya. Oh, dengan saya. Artinya kami ini, Bapak sudah senyum melihat kami, itu sebuah kesenangan. Ya. kesyukuran. Jadi tidak ada misalnya berapa orang, yang penting kami sudah diterima. Ibu Sri bagaimana suratnya? Dia bilang diterima gitu. Itu yang proposal. Iya. Jadi siapa? Yang Bukan saya. Yang ibu kecil itu kosong-kosong. tidak menentukan siapa yang akan terpilih jadi DPR. Tergantung hasil fit and proper test dan hasil penilaian. Satu sama apa? Semua dibayar semua ya. Dibayar semua. Gitu. Sesuai dengan ya itu tadi saya katakan. Iya. Ya gimana Bu? Pertama dibayarkan mungkin karena kondisi keuangan tadi itu kan. Ya. Akhirnya kami mungkin sementara di stop dulu. Nah, ini nanti tidak tahu kelanjutannya mungkin seperti Kami unit akuntansi istilahnya ada di fakultas. Nah sebelumnya bahkan sekarang masih berlaku. Jadi di kami ini program studi itu mengelola langsung keuangan. Ya, itu.
pagunya segini. Tuh. Ya. Nah, kemudian bagaimana penggunaannya? Nah, penggunaan uang yang sebesar itu diatur oleh sistem. Diatur oleh sistem, ya, di mana sistem ini merujuk kepada Renstra. Renstra kan ada kebijakan. Nah, misalkan kebijakan 1. Nah, kemudian nanti ada programnya apa? Ya, programnya apa, dan program ini nanti merujuk kepada IKU. Jadi walaupun uang sebesar itu tidak bebas, karena sudah dikunci dikunci oleh sistem, gitu kan. Di mana sistem itu ada kebijakan Renstra, ya. Nah, kemudian nanti ada programnya apa. Nah, program ini nanti akan merujuk kepada IKU, gitu ya. Nah, paling nanti di program ini itu pos-pos pengeluarannya apa. Nah, misalkan ya, misalkan begini nih. Ini dalam rangka dalam rangka kerjasama, misalkan ya, kan pada kan sini. Iya. Nah, kerjasama itu ada. Nah, kerjasama sistem. Nah, kemudian katakanlah kegiatan mulai Februari, misalkan, ya. Nah, nanti prodi melakukan kegiatan, ya, kemudian ya biasa lah. Prodi nanti menyampaikan SPG, gitu kan, ke fakultas, ya, biasa oleh fakultas. Pertama-tama kami merasa bersyukur, alhamdulillah diterima dengan suasana yang begitu menyenangkan dan menggembirakan buat kami. Lalu kemudian dengan sujudan diberi waktu yang luar biasa, Sederhana ini. ya, dan itu yang saya katakan tadi. Mendengar berita dari Ibu Sri saja kami sudah diterima. Wah, itu sudah luar biasa itu. Yang selama ini di lockdown. Kemudian salam hormat dari Padekan. Kebetulan beliau bertepatan juga ada seminar internasional dilaksanakan di Universitas lalu di fakultas, dan ada kegiatan dari MKBM yang di Jakarta bersama beliau. Dipercayakan kami mendampingi saya ini kapasitas sebagai wakil dekan dan kemahasiswaan yang punya hajat ini adalah ketua senat. Alhamdulillah ketua senat kita ini senantiasa memberi suasana hidup itu yang di diskusi ruang senat kita, dan sebagai orang tua Pak Prof. Ya. Kalau ketua senat ini dari bahasa Inggris, Ya. beliau Pak Prof ini tidak asing lagi kita dari sejarah. Terus kemudian ini anggota senat juga Ibu Memsri, ketua jurusan bahasa dan seni, tapi memilih di sini karena ketua komisi D kami dari jurusan komisi D IPS ya. Kemudian Ibu Rofiko prodi bahasa Inggris juga sama-sama. Terus Ibu Dr. Masriani juga, beliau adalah di sekretaris senat, sekretaris komisi D dan dari biologi. Terus ada di sana sengaja kami bawa berkaitan dengan masalah keuangan tadi, jelaskan sama dengan Rusli staf keuangan. Harus dibawa ya. Iya. Kalau nggak dibawa nanti sengsara gitu. Ini berkaitan dengan kemahasiswaan dan senat yang beliau catatkan sebagai staf. Kemudian alhamdulillah banyak hal yang sudah disampaikan tadi. Tentu ini juga berkaitan dengan pengembangan kami di sana. Kalau tadi disebut ada Satker, kemudian BLU dan PTNBH. Kami di tengah-tengah BLU. Ya, Itu hal-hal ini akan berlaku. Saya kira mungkin sudah dicatat oleh kawan-kawan. Beberapa hal itu. Silakan. Iya. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan almarhum Prof. Samsudin yang di bahasa Indonesia. Dan tahun 2003 saya Dewan Hakim MTQ di sini di Pajajaran. Saya di sana lebih dikenal ustadz daripada guru besar sejarah. Makanya saya memakai songko ini. Selain untuk menutupi kelemahan. Komisi 4 itu bicara mengenai ekskul, ekstrakurikuler. Jadi yang kita ingin banyak belajar sebenarnya di fakultas yang sangat agung ini,
oleh kami yang baru belajar ini Pak Dekan tentang kegiatan kemahasiswaan. Ya. Termasuk mungkin ada kegiatan kemahasiswaan yang kemudian diakui sebagai kegiatan akademik begitu, katakanlah ketua senat Ya. itu nilai berapa, Ya. PPM berapa, pernah nulis jurnal berapa, Konversi. ya dikonversi menjadi tidak ikut ujian KIPI lagi begitu, termasuk mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Mungkin itu sangat penting kami gali hari ini Ya. agar kami pulang nanti, oh ini oleh dari UPI yang luar biasa ini. Ya. Selain sejuk luar biasa ini, kalau Palu seperti luar biasa kami ini hebat sebenarnya. Tapi karena kami ini gersang di sana, kalau di sini ada 2 musim pada kami, Ya. musim panas dan musim dingin. Kalau di sana 2 juga musim, Ya. musim panas dan panas sekali. Jadi itulah beberapa. Saya tidak panjang lebar karena tadi Pak Dekan ingin melepas kami pergi keluar Ya. keliling kota Bandung ini, termasuk ada yang mau ke Cibaduyut sering hari ini. Ya. Sepatu. Cibaduyut jam 11 Pasar Baru. Iya. Dan prioritas pasar baru sering hari ini. Kasihan pesawat nanti kalau sampai. Jadi mohon dijelaskan Ya. bagaimana Ya. urgensi Senat Mahasiswa BPN Ya. dan kegiatan pusat kegiatan seperti Kerohanian Islam. Karena sini ada jurusan Ya. berikan ada Kerohanian luar biasa Islam. di PPS ini. Ya. Sehingga nanti di sana juga mereka bisa punya kegiatan yang tentu meniru perguruan tinggi yang sudah akreditasi internasional ini. Ya. Demikian, saya tidak panjang lebar. Ya. Ibu-ibu juga suka yang pendek-pendek tapi yang lebar begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung supaya mengedepankan ada bersamaan. Wadek ada 3, Dua. wadek 2, Kamu. ya, dan Bapak Ibu yang dari Kota. Terima kasih. Terkait dengan program tadi ya kami juga sama prosesnya seperti itu. Jadi masing-masing prodi diberikan dana dengan pagu yang berbeda sesuai dengan jumlah mahasiswa. Dan kalau tahun lalu itu kami banyak mengundang narasumber dari luar, tetapi yang bermasalah itu kalau narasumber yang dari kementerian yang sama itu tidak dihonor. Padahal yang banyak sumber daya yang berpotensi itu yang satu kementerian. Di situ kami banyak mengalami kendala, sehingga biasanya dengan terpaksa kami tetap mengambil dari kementerian yang sama, tapi coba mencari dari dana kampus yang ada. Nah, untuk program yang tahun 2022 juga kami sudah menyusun, dan tadi saya tertarik dengan yang kerjasama yang disesuaikan dengan itu ya, menambah kerjasama. Nah, itu kami memang terus terang masih kurang melakukan kerjasama seperti itu. Jadi yang dilakukan di PIPS ini kerjasama dengan apa saja untuk prodi. Apakah ada juga dengan kerjasama dengan luar negeri, dengan pihak swasta dan lain yang saya tidak jelaskan. Saya kira itu Pak. Mungkin dua-dua. Aku lupa saya. Ibu Antara Karena saya nggak baca catatan IT ya. Nah, itu sekitar berapa ya? 500. Ada 500 juta. Ya. Dana keseluruhan dana fakultas. 1 M ya ada ya? 1 M lebih ya PKM. Enggak yang fakultas. Untuk dana penelitian dan PKM kan 1 M lebih ya. Hampir 1,9 1,9 tahun sekarang. Jadi dana penelitian yang bersumber dari dana fakultas sekitar 1,9 Ya, dari tahun ini apa dari Nah, 14 jadi miliar. ini karena ingin kami jelaskan nanti untuk kepada kemahasiswaan. Jadi dari penelitian ini ya nanti kami mengikuti prosedur yang dilakukan oleh RPPN. Jadi tidak alhamdulillah PIPS termasuk yang banyak lolosnya proposal PKM di kementerian itu sekitar berapa ya?
30 berapa banyak? 29 sekitar 30 ya, yang lolos pendanaan. Ya, karena tadi jadi dosen muda ini dia juga punya penelitiannya juga di matchingkan dengan proposal mahasiswa yang akan diajukan ke kementerian kunjungan gitu ya untuk mengikuti Komisi seleksi D. itu. Nah, sehingga diharapkan tadi Pak. Nah, ini yang untuk kami lakukan di situ. Jadi untuk karena kami adakan rapat ya, pertama tingkat dekan dulu ya, tingkat dekan. Nah, setelah tingkat dekan nanti diserahkan kepada prodi untuk berinteraksi dengan antar kaprodi lah gitu. Misalkan mata kuliah apa gitu kan. Biasanya mata kuliah dulu ya, itu dosennya siapa gitu. Nah, kemudian itu yang ya dalam rangka tadi Bu, ya dalam rangka MBKM ya yang pernah dan sudah berlangsung. Nah, kemudian kalau dalam rangka kaitan dengan internasional ya, dalam kaitan dengan internasional memang ini sangat tergantung pada Ya, tapi sebelumnya saya menyampaikan salam dari Pak Dr. Lukman. Salah. Ya, saya kira saya tadi sudah bertanya yang terutama tadi itu dosen DTT Ya. yang ternyata mendapatkan remur. Kemudian saya setuju dengan Prof katakan bahwa dengan adanya MBKM ini mau tidak mau kita dosen lebih berupaya lagi mengajar lebih baik. Dan kebetulan kami di sana di FKIP sudah ada 3 program MBKM yaitu PMMDN, kampus mengajar dan membangun desa ini yang sementara berjalan, dan saya sendiri juga sudah mengikuti 2 program itu, jadi tahu persis bagaimana KM1 dan PMMDN. Nah, itu kita masuk sistem pembelajarannya itu pada dikti, sistem pembelajaran daring. Ya. Komisi kami berkaitan dengan pengawasan terhadap kegiatan mahasiswa di FKIP. Yang saya ingin tanyakan yaitu kegiatan ekstrakurikuler sebagai pendamping ijazah gitu. Jadi agar mahasiswa kita itu lebih termotivasi mengikuti kegiatan apakah itu seminar atau ya apa saja gitu. Apakah di sini juga diberlakukan hasil-hasil kegiatan mereka itu berupa sertifikat sebagai syarat pendamping ijazah. Itu saja Prof. Terima kasih. Di kami begini Bu, di samping tadi ya memang ada kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan pertama mungkin bisa penambahan kompetensi. Iya. Penambahan kompetensi. Nah, yang penambahan kompetensi ya di beberapa prodi memang belum semua. Kami ini sudah mewajibkan ada beberapa program studi ya sebelum dia ujian skripsi dia harus mengikuti ujian sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh alhamdulillah sekarang UPI punya LSP, lembaga sertifikasi profesi, yang ini di bawah BNSP, Badan Nasional BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Nah itu. Nah jadi ada yang langsung dilaksanakan oleh LSPUI, ada yang mahasiswa ikut ke LSP lain ya, karena begini, penyelenggara ini kan harus terakreditasi, penyelenggara tes kompetensi ini ya harus LSP ini harus terakreditasi, yang mengakreditasinya BNSP. Nah UPI alhamdulillah tadi saya katakan sudah punya ya, sekarang alhamdulillah mulai berjalan pada eksekutif juga. ya. Nah, kalau di kami itu kan masih BLU, memang hanya di fakultas Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Kalau di prodi itu yang namanya himpunan mahasiswa prodi. Kemudian kalau di fakultas saya olah itu saya bina itu ada 27 lembaga. Jadi 27 lembaga di bawah fakultas Badan Eksekutif Mahasiswa, BPM Badan Perwakilan Mahasiswa, terus 13 himpunan mahasiswa prodi karena 13 prodi. Ya. 4 himpunan mahasiswa jurusan karena 4 jurusan. Terus kemudian 8 unit. Ya. 9 unit. Ada unit keolahragaan, ya, ada unit kesenian, ada unit penulisan karya ilmiah dan lain-lain. Nah,
berkaitan dengan konversi tadi, apakah di sini itu kalau ketua lembaga itu dia misalnya sekian kita konversinya poin dia dapat, apakah sudah sampai ke sana? Ketua lembaga itu beda dengan anggota-anggota di lembaga. Ya, terlepas dari aktivitas yang sifatnya kalau mahasiswa non lembaga itu kan ada aktivitas, misalnya dia pernah mengikuti seminar nasional, pernah mengikuti seminar internasional, pernah di jurnal dan lain sebagainya. Nah, inilah mungkin beda klasifikasi. Apakah di UPI sudah ke sana juga? Nah, sepengetahuan saya itu belum seketat itu, Pak. Jadi masih diserahkan kepada Kapolri untuk menafsirkannya sendiri. Itu belum ada panduan yang ketat ya. Sebelum dimulai, mohon maaf ini saya dua ini. Kebetulan ada pembinaan dosen magang dari berbagai universitas di Indonesia. Ya saya kebetulan dapat tugas dari Pak Dekan dengan Pak Wali juga. Nah, kebetulan sekarang yang dari dengan gitu ya. Apakah yang barusan yang berkaitan dengan konversi, bagaimana ketika ada aktivitas mahasiswa yang mengikuti beragam banyak aktivitas gitu ya di organisasi, apa menjadi ketua BEM, ketua kalau kita ada MPM gitu ya, kemudian ada ketua Himas. Nah memang itu ada edarannya, tapi kembali lagi tadi dikembalikan ke Kaprodi begitu. Tapi kalau hanya anggota biasa, kalau tidak salah tidak. Kalau anggota biasa gitu ya, tapi di situ minimal kan menjadi ketua Himas, ketua himpunan mahasiswa gitu. Nah biasanya setara dengan berapa? Ya 2 SKS. Nah itu memang diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan prodi itu. Hanya prodi yang menentukan itu mata kuliah mana yang pas dengan yang konversinya itu kan gitu. Ya itu sudah ada, tapi kembali lagi oleh rektorat itu dikembalikan kepada polisi dari kaprodinya. Nah begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang tadi disebutkan, kalau dia seminar nasional gitu ya, bahkan sebetulnya sudah ada di Pak Dekan kemarin kan edaran rektor juga, khususnya dari WR1, skripsi itu sebetulnya diperbolehkan tidak lagi mengambil skripsi, tapi cukup misalkan tadi ada publikasi yang terpublish minimal misalkan Sinta itu apa Sinta mulai Sinta 4 di apa Sinta 4 3 2 apalagi 21 gitu ya, artinya tidak usah menyusun. Nah itu dikembalikan juga kepada kebijakan prodinya gitu, apakah nanti mahasiswa tersebut tidak perlu untuk menyusun skripsi tapi langsung saja ujian dengan membawa artikelnya itu gitu. Nah, itu sudah, tapi realisasinya memang ada yang sudah, ada yang belum. Hanya di kami, khususnya di Prodi Pendidikan Sejarah, waktu itu saya sekretaris departemen. Nah itu langsung bahwa yang mau ujian sidang skripsi, tapi dia juga memiliki syarat harus mempublikasikan hasil karyanya, minimal submit ke jurnal gitu. Karena memang itu juga sesuai dengan edaran dari Tentukan bagaimana anak-anak dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi yang lebih dahsyat setelah dia sarjana. Maka dia ibaratkan itu kalau anak-anak kita hanya di kolam renang di hotel atau mungkin ada di tempat wisata, beda tantangannya kalau dia renang di kelautan di kampung nelayan istilahnya kami sana. Karena kalau di lautan dia sudah terbiasa, misalnya dia akan berhadapan dengan badai, dia berhadapan dengan dia berhadapan dengan angin kencang dan lain sebagainya. Di situ dia akan mempersiapkan kekuatannya, gaya dan lain sebagainya sudah. Jadi apapun harus dia dapatkan kan gitu. Tapi kalau sudah hanya terbiasa di kolam renang, begitu dia berhadapan dengan di lautan jangan. Jadi anak-anak sehingga kalau dia dilihat di situ, untuk mengambil mata kuliah dari orang sejarah tidak mutlak harus ke sejarah. Dia harus mengetahui juga pengetahuan dari luar dirinya. Itu kalau tidak salah rohnya. Orang biologi juga demikian, mengetahui hukum, dia harus mengetahui tentang ekonomi. Jadi tinggal kita saja dari prodi. Cuma memang pemahaman kita harus linear terus. Jadi anak-anak kalau itu yang terjadi berarti memang disiapkan. Kalau dia dilatih di kolam renang tadi yang terkecil hanya itu tuh, jadi pikirannya kecil. Nah kalau dipakai Mas Menteri tadi itu kemudian disamakan dengan paradigma lama tidak ketemu. Karena sekarang bebas, sulit sekali.
Ini mungkin juga sinkron barangkali Pak Prof, Pak Dekan, dengan dosen sekarang ini. Alhamdulillah kalau itu penelitiannya tidak linear lagi bisa profesor. Kan Sekarang mulai. sekarang Tidak kalau linear. itu terjadi tidak linear, Iya. sehingga dosen Apa mengetahui saja. semua, tapi kedalaman pengetahuan Iya. tidak ada di situ. Sekali saya. Jadi profesor tetap harus linear. Iya. Ketika kita publish di Tapi ibu teknologi aja nggak keterima. tapi ibu kami sudah ada, ibu normal itu. Iya, Normal. siksak, Ibu normal itu siksak. baru dilantik, dia sudah kena aturan yang tidak linear itu. Kan yang satunya Iya, dia siksak. Pendidikan geografi, pendidikan geografi, kesehatan masyarakat. pendidikan geografi. Penelitiannya juga tidak linear. Dulu ditahan sebelum Mas Menteri kan. Begitu tim pemeriksa ini langsung keluar. Nah, mungkin itu. Pak Wahid, apa namanya kegiatan ekstra tadi mahasiswa. Jadi kan masalahnya sekarang banyak mahasiswa kita yang punya bakat dan minat ya untuk itu ya kegiatan ekstra ini tadi. Hanya masalahnya kalau dia ikut kan itu sudah diberikan pesan bahwa kamu tugasmu adalah kuliah. Nah, tapi kalau dia ikut kegiatan ekstra otomatis akan menghambat kegiatan perkuliahan mereka. Nah, itu yang banyak-banyak. Terkadang banyak dosen yang tidak respect dengan itu. Yang jelas dia menuntut kamu harus hadir. Saya kasih ujian kamu tidak ada, itu sudah penilaian besar bagi dia. Jadi banyak-banyak anak-anak yang aktif di kegiatan ekstra tadi itu banyak-banyak yang terhambat. Bahkan banyak yang sempat mau di DO ya seperti itu. Nah mungkin ada kiat-kiat yang barangkali yang bisa kita dapatkan dari sini Prof. Nah kemudian ada juga ya bahwa anak-anak juga sudah punya bakat dan minat. Nah adakah pendampingan khusus dari diberikan kepada dosen kepada mahasiswa kita supaya bakat mereka bisa dengan baik, ya tersalurkan dengan baik. Lalu kemudian juga terkait dengan kebijakan dari Mas Menteri tadi, termasuk ada mahasiswa saya yang kuliah di Semarang. Nah sekarang kan mengharuskan sudah offline. Nah sekarang dia di sana, dia tidak bisa datang. Kalau bagi saya sih bisa saja masih online, saya offline sekalian online kan. Tetapi yang lain apakah kira-kira bisa di saat yang bersamaan? Kalau kegiatan online kemarin tidak ada masalah, sekarang sudah offline, mengharuskan harus hadir di sini. Iya pasti repot. Nah, kemudian yang kedua nanti, dalam penilaian. Nah, kemudian juga apakah nanti tidak bermasalah dalam ujiannya nantinya? Karena namanya juga ilmu yang didapatkan hanya kulit-kulitnya. Nah, kemudian kaitannya juga nanti tugas akhirnya. Bayangkan 20 SKS lari keluar karena Mas Menteri tidak harus ke biologi. Untuk apa lagi dia bilang ambil kalau misalnya sama-sama biologi di tempat lain? Tidak ada apa-apa, hanya itu terus. Jadi kita memang diarahkan untuk mengambil yang lain multi multidisiplin. Nah, bagaimana dengan nanti ke kelierannya tadi itu? Dan itu akan memberatkan nanti dalam penyusunan tugas akhirnya. Sementara anak-anak itu digiring sebenarnya kalau di akhir-akhir harus ke ini bidang ilmu yang mau dikaji akhir-akhirnya itu. Jadi kembali kita lagi tidak ada lagi penjurusan untuk apa lagi jurusan-jurusan yang ada kalau seperti itu. Nah itulah kalau kita mau kembali ke yang lama tentu ada tidak bisa menerima. Tetapi ya namanya kebijakan kalau kita tidak berpihak lah. Iya. Jadi itu nanti yang memberatkan nanti mereka di dalam penyelesaian tugas akhir. Ya mungkin itu. Kalau kita melihat pada pembelapan PKN, saya sering menyebutnya dengan kebebasan itu nanti akan melahirkan sarjana campur sari. Iya, tidak. Tidak ada capek-capek belajar biologi ya, atau lari kemana? Lari ke hukum, lari ke ekonomi. Ilmu kan ada rumputnya. Ilmuwan itu ternyata tidak tadi ya. Tidak linear lah. Itu memang konsekuensi katakanlah negatif. Jadi Itu adalah aparat pejabat. betul. Ini yang tidak benar. Iya. Harusnya pejabat itu adalah mensejahterakan masyarakat. Iya. Nah, oleh karena itu memang yang bingung itu, saya barusan ikut Forkom kemarin di Tarakan, Pak.
Ya. Dan sebelumnya juga pernah ke UNJ. Kebingungan ini yang dihadapi oleh orang pendidikan ketika orang non kependidikan masuk membawahi ya suatu departemen ini Pendidikan. karena beliau ini kan dari bisnis Iya. Harvard University kan. Jadi memang intinya bagaimana menjadikan Profit mahasiswa. entrepreneur kan. Nah, sementara bahan ini, logistik ini, pengetahuan ini belum cukup kita ke sana. Kan harus disusun perangkat kurikulumnya, bagaimana strateginya, bagaimana metodenya. Tapi sementara ini harus dipaksa. Harus Sehingga segera. Bahasanya Bapak tadi, kalau bisa di prodi dia atur-atur bagaimana. Iya betul seperti Iya kan begitu. Belum siap kita. Belum siap kita, ya udah bagaimana caranya dikonversikan ini harus. Iya. Anak-anak semester 2 harus mengajar seperti ini Jadi intinya kebingungan ini sama kayak kita. Iya, orang yang pasar gitu kan. Saya katakan tadi seperti kan ilmu sejarah pasarnya apa kan? Karena dia kan ilmunya humaniora katakan aja. Iya, hubungan. Pendidikan. Kadang bingung juga seperti itu. Makanya ketika kami lihat seperti ini udahlah. Karena dari beberapa diskusi kami dengan perusahaan IT, dia bilang, "Pak, kapitalisme global itu bisa dilawan dengan apa? Bikin pasar komunitas." Kan kita pasar komunitas. Iya. Gitu kan. Katakanlah nanti kalau ke depan kita bisa bikin Gojek sendiri kan tidak bisa. Lo mahasiswa kita ya Kak, ini kan di UPI kan udah 30.000. Ini saya sedikit sharing ya. Iya. Bagaimana membangun pasar komunitas. Mohon maaf saya punya pondok pesantren di Tasikmalaya. Kami punya santri 3.000. Mondok semua di sana. Luar. Ya, saya di Tasikmalaya. Semua kebutuhan santri itu menjadi milik usaha. Cateringnya kan anak-anak santri makan 3 kali, laundry, ya belum jajanan-jajanan yang lain lah. Sehingga dengan 3.000 santri semua kami kelola, tapi dengan sistem yang modern ya. Kelola pesantren itu dalam 1 bulan kami mendapatkan keuntungan 240 juta dalam 1 bulan dari unit usaha. Sehingga operasional pesantren hanya diambil dari situ. Itu 240 juta. Itu namanya income generating. Dengan 3.000 santri. Cateringnya di Semua. Sehingga semua keluarga sejahtera Pak. Keluarga sejahtera. laundry. Iya. Tapi itu hanya sebatas masih ini. Iya. Ya, kemudian kan kemarin itu Prof waktu wisuda kemarin Pak, siapa namanya yang kasih pidato dari Romin Dahuri. Romin. Jadi memang itu Pak, Prof sepertinya memang mahasiswa itu diarahkan untuk jadi pengusaha. Karena dia bilang begitu, dari sekian negara yang maju itu, yang mau maju berkembang bagus, harus pengusahanya itu kurang lebih 60%. Nah, sekarang kita di Indonesia baru 13%. Jadi dia bilang pesan ini pesan untuk orang wisudawan. Jadilah pengusaha. Janganlah selalu mengharap menjadi ASN. Supaya kamu bisa membuka peluang usaha. Jadi memang ini Pak Nadia, memang kita mengarahkan untuk jadi berbisnis. Itu orientasi kita ke industri. Nah, jadi itu yang bermasalah sekarang. Tapi kalau misalnya dari kejuruan, seperti kalau selama ini yang terjadi misalnya dari SMA kejuruan, memang banyak yang magang di tempat saya, banyak yang magang di situ, baik dari arahnya ke kendaraan maupun yang ke pabrik-pabrik. Ke pabrik-pabrik. Nah, itu yang belajar. Pengusaha. Stainless. Apa itu? Jaringan. Bajaringan dengan batal lengkap lah. Saya Pak dengan kemudian kami peroleh informasi. Kebetulan kami separuh saya kayak bawa pulang ini bisa terapkan luar biasa UNTAD ini. Ya kalau UPI kan tidak usah diikan, UPI di internasional. Dan karena tadi Pak Dekan mengatakan mau diusir cepat pulang, kami perlu foto-foto bersama dulu begitu. Apa namanya? Ya Pak Dekan. Ada beberapa hal yang baru yang kita bawa pulang. Ini roh dari sebuah pertemuan kan gitu. Gimana Pak Prof? Yang penting dan bahasa rohnya. Iya, bahasa Pak Prof ini kan selalu religius. Iya. Kalau paham, lihat
Insya Allah ini bukan pertemuan yang terakhir untuk UPI dengan Arti mau diisi pantun ini sebentar nih kalau begini. sama kita ini kita buat insya Allah kalau UPI juga berkesempatan untuk datang. Iya. Belum pantun. Iya. Pantun dulu. Burung Papua, burung cendrawasih. Iya. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi kami harapkan kunjungan muhibah kan? Kunjungan muhibah kan? Insya Allah nanti Kunjungan balasan. saya nanti ke ini aja Iya. diundang pelantikan MSI. Oh, wah bersama. Baru bisa, iya. Siap. Kapan itu, Pak Is? Nanti insya Allah tahun depan. Bukan. Ini Apa? Kan 2 Desember tahun depan. Organisasi apa itu? Sejarah apa? Iya. Apa? Karena belum diganti-ganti tuh. Iya. Jadi nanti insya Allah ini kan yang baru lagi. Oh iya betul. Kasih mudah-mudahan. Apa itu? Sejarah apa? Sejarah. Oh, Sekarang ini kan Ketuanya. Ya. di apa pengurusnya Iya. diajukan pengurus Yang masih yang mudah-mudahan. Oke. nanti saya sekarang Siap. undang pelantikan. Oke. Mantap. Jadi insya Allah nanti kita bertemu. Anggota Senat Komisi D dari FKIP dan pimpinan Fakultas Pendidikan IPS. Kami sangat merasa terhormat, tersanjung, honor. Berterima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan kesalahan. Telah disambut dengan hangat, penuh kekeluargaan pada Fakultas IPS dan sudah berdiskusi, mendapat pencerahan, inspirasi. Ada sedikit oleh-oleh kami bawa. Ini baru tadi dibilang bawang goreng. Saya ceritakan sedikit, istri saya pakar dalam bidang goreng. Dia doktor ilmu pertanian dari Universitas Brawijaya. Research penelitiannya tentang tanaman bawang goreng, benih, dia ahli benih. Jadi ini dulu. tapi sebelumnya ini dulu. Ini plakat dari Universitas Tadulako. Tadulako artinya pemimpin apa lagi? Leader, Ya, tadi lakukan adalah pemimpin, Kata sifat, ya. tokoh. Ya. Jadi Universitas Tadulako. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pegang bersama. Ya. Boleh lihat sini Pak. 1, 2. Saya foto dulu. Ya. Bentar ya Pak, semuanya. Kasih. 1, 2. Ini orang Arab, Arab keturunan Yaman, Hadramaut. Beliau punya kebun di Palu, di atasnya Palu dekat jalan ke Kulawi. Ditanam bawang goreng sana dan menghasilkan bawang goreng produk oleh-oleh. Namanya Salhan. Dan Ini- orang Arab, bukan orang Palu yang Iya, keturunan. Warga negara Indonesia keturunan. Beliau punya produk, kalau orang ke Palu pasti cari bawang goreng, cari kayu hitam. Saya yang Ibu. sering saya cari tuh. Kebetulan saya langsung ingat, saya akan bawa, direkomendasikan oleh pakarnya. Saya punya penelitian ini bawang goreng. Iya. Jadi ini saya bawa, Ya. mudah-mudahan bermanfaat, Terima dibagi-bagi. Terima kasih. Dan saya beritahu di sana. Ini saya bawa ke Bandung, semoga orang Bandung juga lihat ini bisa ingat Palu. Dari FKIP. Dari FKIP, bukan atas nama saya, dari Senat FKIP dan Dekan FKIP. Ya. Terima kasih. Ini makan dengan disantap sama nasi panas. nasi kuning. Dengan apapun. Nasi kuning, soto Banjar, soto Saya kadang dimakan Lamongan, langsung. makan rasanya gurih, Gurih. sedap, maknyus. Iya. Lihat sini Pak. Bisa 1, 2. Mandiri kita. Supaya bisa dipasarkan saya punya. Iya, jadi memang Nanti ibu punya produk masukkan ke situ. Iya. Termasuk kami ini. jangan dimatangkan di dalam. Iya. Jadi dia menjadi sebuah kebijakan yang keluar dari Suami istri dosen juga ya Pak. Iya. Jadi nanti misalkan fakultas bikin apakah koperasi atau kalau kami BRT ya. Nah itu nanti yang semua rekening itu masuk ke sana Bu. Transaksi masuk di situ. Jadi nanti akan terhitung berapa keuntungan kita di situ. Itu di situ. Jadi masuk di rekening. Sebab kalau masuk di rekening fakultas itu harus lihat dulu regulasinya Bu. Itu ya. Karena setiap transaksi yang masuk ke rekening fakultas itu BPK nanti atau Iya, yang tahu, ngomong Ustaz. pertanyaan. Tapi kalau misalnya itu pembiayaan di sana didanai dulu, kemudian tinggal berbagi dengan anak-anak,
Maksudnya? Seri. Maksudnya seri. Serinya. Misalnya anggaplah kita yang mendanai dulu. Kan kalau Ini nggak ada dana yang keluar ibu, nggak ada modal, Nggak ada modal. nggak ada modal. Dibikinin aplikasi. aplikasi. Lalu kemudian produk-produk yang ada di dalam yang kita Kita masukin aja di aplikasi ya. Ya tapi kan ada satu rekening tersendiri kan tempat masuknya nanti.